Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adip Mutaki Yulmi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis isu kontemporer dalam membangun semangat bela negara. Hal pertama yang harus kita ketahui tentang topik ini ialah pengertian dari isu itu sendiri. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Jadi ada dua kata kunci di sini, fenomena dan masalah. Kebanyakan yang dikatakan sebagai isu adalah dua kata kunci ini. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Begitu teman-teman. Kemudian kita membahas mengenai isu kritikal yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada current issue. Current issue ini merupakan kejadian atau masalah yang mendapat perhatian dan sorotan secara publik dan memerlukan penanganan segera mungkin atau isu yang terjadi sekarang ini. Sedangkan isu berkembang itu adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik. Jadi dia seperti isu yang akan datang. Begitu. Kemudian isu potensial itu merupakan kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak di masa depan. Jadi isu yang mempunyai potensi paling besar untuk berkembang di masa depannya. Ibaratnya timelinenya lebih jauh ketimbang isu yang berkembang aja. Begitu perbedaannya. Kemudian ada beberapa teknik untuk mengenali isu. Salah satunya ialah melalui isu scan. Dan ada 5 langkah untuk mengetahui atau untuk melakukan isu scan tersebut. Pertama ada media scanning. Media scanning itu maksudnya kita menelusuri background atau sumber-sumber dari isu tersebut. Bisa seperti dari surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, atau hanya dari media sosial. Kemudian kita melakukan existing data, menelusuri survei atau polling terhadap isu tersebut. Yang ketiga adalah knowledgeable author. Itu berkaitan mengenai opini dari profesional misalkan atau orang yang ahli di bidangnya. Yang keempat, public and private organization. Suatu komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tersebut. Jadi opini dari orang-orang public atau private organization ini. Yang kelima, public at large. Masyarakat yang maksudnya adalah masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung berdampak dengan keberadaan isu tersebut. Kemudian sebenarnya ada beberapa teknik untuk menganalisis sebuah isu. Salah satunya teknik tapisan. Jadi tujuan kita menggunakan teknik ini ialah untuk memahami isu tersebut secara keseluruhan. Dan kemudian dengan kemampuan berpikir yang rasional dan konseptual, kita dapat mencari alternatif atau jalan keluar yang akan menjadi pemecahan dari isu tersebut. Begitu ya teman-teman. Kemudian dalam menganalisis isu itu lebih mendalam, kita bisa mengcombine caranya dengan menggunakan mind mapping. Menurut The Porter, mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Begitu menurut beliau. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat mind mapping. Jadi seperti yang kita tahu, mind mapping itu
seperti lingkaran yang di dalamnya itu terdapat kata-kata atau kalimat yang kemudian dibuat arah panah yang menjelaskan hal lain dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah peta dari cara berpikirnya kita. Biasanya kita harus memulai itu dari tengah. Ketika kita sudah memulai dari tengah, kita bisa menggaris ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan, agar space yang tersedia masih luas. Kemudian kita juga bisa menggunakan gambar atau foto untuk mempermudah kita dalam memvisualisasikan maksud dan tujuannya kita. Menggunakan warna juga bisa untuk menambah ketertarikan, mempermudah atau membantu otak kiri kita, karena mind mapping menggunakan otak kiri dan otak kanan sebetulnya. Kemudian kita menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya menggunakan anak panah. Misalkan kita berbicara mengenai keuangan, itu adalah lingkaran pertama mengenai keuangan. Kita tarik garis yang akan membahas bagaimana cara mendapat uang. Terus kita tarik lagi garis yang lain, bagaimana cara menabung. Dari pemikiran bagaimana cara mencari uang, kita tarik lagi, bisa dengan bekerja, bisa dengan berinvestasi, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dari mind mapping itu sendiri. Kemudian kita menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Seperti tadi, keuangan, terus ke cara mendapatkan uang, itu dihubungkan oleh kata bagaimananya. Bagaimana cara mendapatkan uang? Apa kekurangan metode ini? Apa kelebihan metode ini? Tuh maksudnya. Kemudian kita akan membahas isu itu sendiri. Di sini saya mengangkat isu kejahatan mass communication. Jadi mass communication ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime itu lebih seperti kejahatan dengan menggunakan perangkat elektronik, internet, dan jaringan, seperti pertasan, pembobolan, dan lain sebagainya. Sedangkan hate speech itu kata lainnya adalah ujaran kebencian. Jadi ketika kita tidak suka dengan seseorang, kita berbicara di platformnya kita seperti media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya mengenai seseorang tersebut secara berlebihan. Misalkan, saya tidak menyukai ini, saya tidak menyukai beliau karena sikap beliau begini-gini, masa iya dia harus begitu, masa iya tidak mau begini. Itu bisa jatuh ke hate speech. Sedangkan hoax itu lebih ke memberikan informasi yang tidak benar. Contoh sederhananya kayak telah terjadi kiamat di Inggris, itu ada sebuah hoax. Pasti kita semua paham mengenai hal itu. Kemudian saya lebih berspesifik lagi membahas mengenai hate speech. Pertanyaan pertama yang muncul di pikiran saya, apakah hate speech ini dikarenakan efek dari media sosial? Dimana seperti Instagram misalnya yang mempermudah penggunanya dalam membuat akun, mempermudah penggunanya mengekspresikan perasaannya, sehingga banyak pengguna yang anonymous, tidak memberikan data diri dia yang sepenuhnya, sehingga dia merasa aman, merasa tidak ada masalah ketika dia membahas sebuah konten yang sensitif. Apakah benar begitu?
Itu bisa menjadi renungan kita bersama sebenarnya. Kemudian saya juga ingin memberikan contoh tindakan kejahatan dalam komunikasi massa ini. Sebagai contoh adalah white collar crime, kejahatan kerah putih. Kejahatan ini merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok orang dengan status sosial yang tinggi, termasuk orang yang terpandang atau memiliki posisi tinggi dalam hal pekerjaan. Contohnya penghindaran pajak, pengelolaan uang perusahaan, manipulasi data keuangan, dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh yang pengen saya informasikan. Kemudian dari communication mass ini ada tren kasus yang terjadi di Indonesia, seperti pencemaran nama baik, penistaan agama atau keyakinan tertentu, dan penghinaan kepada etnis dan budaya tertentu. 3 hal ini yang sering terjadi di Indonesia. Pencemaran nama baik yang sering terjadi, yang menjadi penggugat seorang artis, dan yang tergugat adalah seorang pengguna media sosial yang melakukan perbuatan hate speech misalnya. Kemudian dari semua yang saya jelaskan, bagaimana sikap kita sebagai aparatur sipil negara menanggapi isu mass communication ini? Saya secara pribadi dikarenakan tergolong milenial, kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi dan tren yang terjadi di masyarakat. Seperti kita melarang penggunaan media sosial atau kita membatasi penggunaan media sosial, menurut saya itu lebih susah atau sangat sulit atau bertentangan dengan banyak orang. Sehingga saya memilih jalan lebih ke, jika kita mempunyai kemampuan sebagai seorang influencer, alangkah lebih baiknya kita bermain di media sosial itu dan kita memberikan influence yang baik kepada masyarakat sekitar. Contoh, kita sebagai ATR BPN ketika mempunyai informasi mengenai hal-hal yang membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat, contoh realnya adalah PTSL, kita bisa membagikan apa yang kita ketahui ke media sosial kepada masyarakat umum, bahwa PTSL sangat membantu masyarakat dengan menerbitkan sertifikat secara cuma-cuma. Misalkan kita bisa mengedukasi masyarakat juga tentang apa manfaatnya dari sertifikat tanah ini. Jadi intinya ketika kita mempunyai kemampuan komunikasi atau persuasif yang lebih dan kita bisa menjadi seorang influence, sebaiknya kita manfaatkan hal tersebut, kita gunakan media sosial, kita influence masyarakat tentang keahliannya kita. Kemudian yang kedua, membuat forum yang memfasilitasi masyarakat tersebut. Maksudnya gini, ketika kita memberikan sebuah informasi kepada masyarakat, pasti ada 1 atau 2 hal yang terlewatkan, 1 atau 2 hal yang kurang. Maklum, kita sebagai seorang manusia terkadang tak luput dari hal itu. Tapi anyway, kita harus menyediakan fasilitas tanya jawab misalkan. Jadi ketika kita ahli di bidang pertanahan, pensertifikatan tanah dan lain sebagainya, atau informasi yang berkaitan dengan itu, sebagai contoh, kebanyakan masyarakat terkadang tidak tahu alur dari pensertifikatan sertifikat atau dari pemecahan atau pemisahan sertifikat misalkan begitu. Banyak mereka yang tidak mau bertanya langsung ke kantor karena jauh, ribet, atau lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita juga membuat forum yang khusus menangani masalah masyarakat tersebut. Ya walaupun emang PPSDM atau ATR BPN juga mempunyai platformnya sendiri untuk membahas itu, tapi tidak ada salahnya kita sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian di bidang pertanahan ikut membantu masyarakat di bidang itu. Menurut saya itu dua sikap yang
bisa kita lakukan sekarang tanpa ada kendala yang berarti dan sangat membantu pastinya. Dan saya yakin semuanya setuju juga tentang hal itu. Kemudian apa hubungan ini dengan bela negara? Di video saya sebelumnya saya membahas bahwa bela negara itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Dengan kita mengedukasi masyarakat kita, itu telah membantu secara tidak langsung perekonomian kita, membantu kita meningkatkan atau telah mencerminkan kita memberikan layanan lebih kepada masyarakat. Karena ketika kita membuat atau kita mengedukasi melalui media sosial kita, itu tidak terbatas 8/24 jam. Kita bisa full 24 jam selagi kita mampu tentunya. Jadi dua sikap ini menurut saya juga mempunyai korelasi dengan bela negara yang menjadi topik kita pada kesempatan sebelumnya. Anyway, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.